Anugerah dengan NIM 12-11-20-0157. Dan kita tahu bahwa adanya merupakan pembelajaran sistematis yang akan mengulangi hal itu terus. Hari ini kita harus yakin bahwa pengulangan tersebut akan berdampak positif. Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat petang dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Raya Anugerah dengan NIM 12-11-20-0157. Pada video kali ini, kita akan sedikit membahas dan meringkus tentang apa itu tadi belajar behavioristik secara langsung di mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diinstruksikan langsung oleh Ibu Ririn. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita perlu tahu tentang teori behavioristik dulu. Kita bisa langsung mulai. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam tentang teori behavioristik, kita perlu tahu dulu bahwa bagaimana kita membawa teori belajar ini ke dalam masyarakat umum. Kita perlu banyak sekali pertimbangan, dan kita tahu bahwa adanya berbagai tantangan ini membuat kita merasa bimbang akan penerapannya, dan kita perlu tahu bahwa tantangan tersebut sangatlah fatal. Mengapa demikian? Karena teori ini memiliki sejumlah kelemahan seperti terlalu menekankan dalam pengulangan dan penguatan secara utama dalam pembelajaran tanpa mempertimbangkan proses berpikir anak secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya celah penerapan karena anak tidak terbiasa melalui proses berpikir mendalam dan hanya akan melakukan proses stimulus, respon, dan timbal balik secara berulang-ulang. Ya, benar. Itu tadi tantangan-tantangan yang kita harus hadapi dalam menerapkan teori behavioristik. Kita juga perlu tahu bahwa definisi dari teori belajar behavioristik itu bukan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, tapi merupakan pembelajaran yang akan dilakukan berulang-ulang. Apa bedanya? Bedanya adalah pembelajaran tiap hari adalah pembelajaran yang abstrak tanpa arah, sedangkan pembelajaran behavioristik merupakan pembelajaran sistematis yang akan mengulangi hal itu terus-menerus hingga anak itu terbiasa. Setelah terbiasa, anak itu akan mendapatkan reward atau punishment tergantung apa yang dilakukan selama ini. Dan faktor yang paling jelas dapat mempengaruhi seorang anak itu adalah bisa dari guru, orang tua, atau bahkan lingkungan, karena mereka lah yang paling pertama mendidik anak tersebut. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dari hal ini susah diterapkan atau mungkin kurang bermanfaat? Yang paling pertama, yang paling utama adalah di mana pembelajaran ini tidak memanfaatkan pemikiran kritis seorang anak. Jadi anak itu hanya akan terbiasa pada perilaku yang terus berulang tanpa memikirkan apa sih sebenarnya yang mereka kerjakan itu, dan mereka hanya berfokus pada apa yang kewajiban yang mereka lakukan, tidak terfokus pada apa manfaatnya melakukan tersebut, begitu. Dan mungkin pada dasarnya teori behavioristik ini masih bisa diterapkan dalam berbagai macam pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana caranya adalah dalam prodi kami ada yang namanya ID Club, dan ID Club ini menciptakan berbagai media interaktif yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran tersebut untuk semua usia tentunya. Dan pada pembelajaran ini kita juga bisa menerapkan bagaimana kita mengulangi kata yang sama setiap hari di pembicaraan sehari-hari, dan itu dapat menambah wawasan kita tentang bahasa Inggris. Kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris tersebut tanpa harus mengetahui grammarnya. Nah, yang paling penting adalah orang lain bersedia mendukung kita, mensupport kita, dan hal-hal lain sebagainya. Kemudian pada teori ini kita harus yakin bahwa pengulangan tersebut akan berdampak positif pada perkembangan seorang anak, dan tidak terhenti hanya itu, kita juga perlu untuk menggabungkan dua teori lain atau berbagai teori lain untuk perkembangan seorang anak, dan tidak hanya terikat pada satu teori saja, karena teori behavioristik ini adalah teori yang tidak sempurna. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.